Emmanuel Macron tuduh Rusia dan Turki hasut bangsa Afrika membenci Prancis. Sepertinya itu hanyalah fitnah dari Macron saja. Presiden Emmanuel Macron menuduh Rusia dan juga Turki mencoba menebarkan sentimen anti-Prancis di Afrika. Macron menuding Rusia dan Turki berupaya mendanai orang-orang yang mau menyebarkan kebencian terhadap Prancis melalui media. Kita tidak boleh naif dalam hal ini. Banyak dari mereka yang berbicara yang membuat video yang hadir di media berbahasa Prancis didanai oleh Rusia atau Turki, kata Macron kepada majalah Jeune Afrique pada Jumat 20 November 2020. Moskow dan Ankara berupaya memainkan kebencian dan luka lama pasca kolonial di Afrika. Ucapnya menambah seperti dikutip AFP. Macron juga menganggap Rusia dan Turki berusaha menyerang kepentingan dan juga reputasi Prancis. Selama ini sejumlah pengamat politik internasional menganggap Turki dan Prancis bersaing berupaya merebut pengaruh di sejumlah wilayah di sub-Sahara Afrika. Prancis selama ini memiliki perjanjian yang begitu luas dengan banyak negara di sub-Sahara Afrika. Beberapa negara di kawasan itu pernah dijajah oleh Prancis di masa lalu. Sementara itu Turki dalam beberapa tahun terakhir terus beralih fokus diplomasinya ke Afrika setelah 3 dekade pemerintahannya menjadi anggota Uni Eropa tak kunjung mengalami kemajuan. Di sisi lain, Rusia juga semakin aktif menegaskan pengaruhnya di Afrika. Beberapa analis menggambarkan pengaruh Rusia di Afrika bisa terlihat dari kehadiran sejumlah kelompok tentara bayaran Wagner yang pro-Kremlin di beberapa negara di kawasan itu. Dalam wawancara itu, Macron mengatakan Turki juga telah menebarkan kesalahpahaman atas pernyataannya terkait penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satir Charlie Hebdo baru-baru ini. Ketika saya memutuskan untuk menyerang Islam radikal, kata-kata saya terdistorsi oleh kelompok Ikhwanul Muslimin yang cukup luas dampaknya hingga bahkan oleh Turki yang memiliki pengaruh luas terhadap opini publik termasuk di sub-Sahara Afrika, ujar Macron. Dalam kesempatan itu Macron menegaskan kembali bahwa dia tidak menyerang Islam. Saya menyerang terorisme Islam, kata Macron seperti dikutip AFP. Selain akibat karikatur Nabi Muhammad yang dibela Macron, relasi Turki dan juga Prancis memang tengah merenggang akibat konflik di Suriah, Libya, dan juga Mediterania Timur. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan menganggap Macron perlu pergi memeriksakan kesehatan mentalnya setelah menganggap bahwa Islam berada dalam krisis dan mengaitkan agama tersebut dengan teror. Sementara itu, diberitakan sebelumnya. Dilansir dari republika.co.id, sejumlah langkah telah memicu keprihatinan bahkan luapan kemarahan umat Islam. Tak hanya di Eropa, tapi juga seluruh dunia. Dalih kebebasan dianggap sebagai hal yang wajar untuk mengungkapkan ekspresi walaupun harus menyinggung perasaan umat Islam, khususnya di Eropa. Cermati sejumlah lintasan peristiwa dari gambar kartun Nabi Muhammad yang dimuat di harian Denmark hingga pelanggaran menara masjid dan juga cadar yang digunakan oleh perempuan muslim di Prancis. Ada pula film fitnah yang dibuat oleh politikus anti-Islam Geert Wilders. Ada muslim Eropa yang menanggapinya dengan kepala dingin, ada pula yang tidak. Jan Hejarpe, seorang profesor emeritus studi Islam di Lunds University, Swedia Selatan, mengkhawatirkan sejumlah karya termasuk karya seni di Eropa yang kerap kali provokatif itu. Menurut Hejarpe, langkah provokasi melalui beragam karya seni dengan temeng kebebasan berekspresi bisa jadi nantinya dimanfaatkan oleh kelompok Islam ekstrim. Mestinya, kata dia, masyarakat Eropa bisa menahan diri untuk tak melakukan hal semacam itu. Hejarpe mengungkapkan kelompok Islam ekstrim tersebut memburu target, yakni orang-orang yang dianggap menghina Islam. Ini seperti yang terjadi pada seniman Swedia Lars Vilks yang membuat kartun Nabi Muhammad pada tahun 2007 lalu.
Lars mendapatkan ancaman pembunuhan dari sekelompok orang. Gambar ini hampir tak berdampak bagi komunitas muslim di Swedia dan mereka tak melakukan ancaman. Mereka yang mengancam adalah kelompok ekstrim, katanya, sebagaimana dikutip dari dokumentasi harian Republika dan juga dari Associated Press pada Senin 15 Maret 2012 silam. Tak heran jika JRP berharap pada masa mendatang tak banyak lagi ungkapan seni yang berdalih kebebasan berekspresi dan juga memprovokasi umat Islam. Dengan demikian, kelompok ekstrim tak memanfaatkan hal ini untuk mewujudkan agenda mereka. Vilks seakan tak peduli dengan perasaan umat Islam baik di Eropa maupun seluruh dunia dengan menggambarkan kartu Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan menyatakan bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah ekspresi kebebasan yang mestinya tak dilarang. Dalam sebuah wawancara dengan AP, belum lama ini Vilks mengatakan bahwa ia tak tertarik untuk menyerang Islam, namun dalihnya ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia bisa membuat karya seni provokatif tentang beragam topik yang dipilihnya. Ungkapan yang sama dilontarkan Jyllands-Posten. Surat kabar ini menyatakan bahwa dengan memuat 12 kartu Nabi Muhammad merupakan langkah mereka untuk mempertahankan kebebasan dalam berbicara dan juga berpendapat. Dalam kasus cadar di Perancis, cendekiawan Muslim Tariq Ramadan saat berbicara di hadapan panel parlemen Perancis mengatakan bahwa mestinya Perancis tak mempersoalkan masalah cadar yang dikenakan perempuan Muslim. Lebih baik, kata dia, Perancis lebih memikirkan bagaimana Muslim bisa sepenuhnya terintegrasi. Dengan demikian, jelas Ramadan, pemerintah Perancis mestinya lebih fokus pada upaya menyelesaikan diskriminasi terhadap Muslim, misalnya dalam mendapatkan pekerjaan ataupun juga pendidikan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Sao Paulo, Brazil melarang film anti-Islam berjudul The Innocence of Muslim pada Selasa 25 September 2012 silam. YouTube diberi tenggat selama 10 hari untuk menarik film yang dimaksud dari lamannya. Demikian bunyi putusan pengadilan. Putusan keluar beberapa jam setelah Presiden Brasil Dilma Rousseff di sidang Majelis Ulama PBB ataupun Umum PBB mengkritik suburnya Islamofobia di Barat. Pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang diajukan National Islamic Union, sebuah organisasi Muslim ataupun juga mengadukannya ke Google Inc., perusahaan induk YouTube, sebagai pihak yang menayangkan film. Mereka menilai hal itu ofensif dan juga melanggar hak kebebasan beragama. Sao Paulo, lokasi pengadilan berada, merupakan daerah yang dipadati imigran Timur Tengah. Hakim Gilson Delgado Miranda dalam putusannya menyatakan pihaknya menyandikan kebebasan berekspresi dan juga keperluan melindungi hak individu dari kelompok aksi yang berpotensi menyebabkan diskriminasi agama. Meski demikian, ia menyimpulkan pihaknya melarang sesuatu yang ilegal yang semestinya tak mengancam kebebasan berpikir dan juga berekspresi. Lalu pada 18 September 2012, Kabinet Rusia menyatakan akan memblokir akses ke YouTube jika laman ini menolak menghapus film yang sama. Para jaksa telah meminta pengadilan di Moskow menetapkan The Innocence of Muslim sebagai materi ekstrim dan juga menyerang pemeluk agama. Menteri Komunikasi Nikolai Nikiforov menyatakan akses ditutup bila Google gagal memenuhi permintaan pengadilan. Kedengarannya seperti gurauan, tetapi karena film ini, YouTube dapat diblokir di seluruh Rusia. Jelasnya dalam akun Twitternya, dia menunjuk pada undang-undang media yang bakal berlaku efektif pada 1 November dan juga dirancang untuk melindungi kelompok minoritas dari para ekstremis dan juga materi berbahaya serta mengizinkan pemerintah menutup akses terhadap sebuah laman.